Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat kami Bupati Barito Timur, Bapak Dr. Ampera Arianto Y. Membas. Sebenarnya Membas ini nama abah beliau. SEMM beserta Ketua TPK PKK Kabupaten Barito Timur, Ibu Mutia Mustika Dewi SEMM. Rupanya sama ya, mungkin kira-kira waktu sama-sama kuliah ya kira-kira ya bertemunya kesempatan ini. Juga yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, juga saya hormati seluruh rombongan yang berhadir pada kesempatan ini. Ada asisten dan kepala SKPD pemerintah Kabupaten Barito Timur beserta seluruh stafnya, dan camatnya ada 7 yang dibawa. Terima kasih bisa berkunjung ke Kota Baru, bisa berhadir ke Kota Baru. Kalau saya dengar tadi malam beliau lewat Tanjung Serdang, jadi agak panjang sedikit. Tapi kalau dia lewat sana juga bisa melihat panjangnya Kota Baru. Jadi pulaunya ini Pak Bupati kalau dikelilingi, pulau ini aja kalau dikelilingi 380 kilo luasnya, baru pulau ini aja. Tapi di pulau ini cuma ada 8 desa, yang selebihnya ada 8 kecamatan. Jadi yang selebihnya itu ada di pulau-pulau sama daratan seberang. Jadi yang paling luas ada di seberang, ada 12 kecamatan. Juga Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kota Baru yang berhadir juga. Tadi beliau juga menyebut katanya istri tercintanya yang sama-sama dulu beliau sama dari kuliah gitu. Kalau saya juga dulu sama gitu, sama-sama dari Kota Baru. Beliau ini menjabat 2 inspektorat juga dengan Kesbangpol. Jadi cocok dia berdua gitu. Pas. Juga ada Dinas Pertanian Pak Haji Cunai. Ya, terima kasih. Juga ada dari Dinas Perpustakaan yang berhadir. Juga ada dari Perikanan, Dinas Perikanan. Juga dari Bapeda, Ibu Rurit. Juga ada Dinas Pendidikan yang berhadir juga. Juga ada dari Dinas Keuangan yang paling gagah katanya. Tapi sama saya beda-beda tipis saja deh. Sebenarnya profesor juga dia. Kalau biasa disebut profesor itu kalau dia depan, tengah, belakang, gitu kan. Kalau bilang memangnya dia yang paling pintar gitu kan. Juga ada dari Sekretaris DPR yang berhadir pada kesempatan ini. Juga ada, silakan Pak, Dinas KB juga, Ibu Sri. Juga ada Ibu dari Sekretariat, Ibu Haja Melinda, pemerintahannya. Serta yang lainnya juga berhadir pada kesempatan ini. Yang nanti silakan selalu berkomunikasi dengan yang terkait. Saya mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Bupati Barito Timur beserta seluruh rombongan di Kabupaten Kota Baru, sekaligus menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena Bapak bisa berhadir di Kabupaten Kota Baru. Kehadiran Bapak beserta rombongan ini menjadi suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami, karena melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan hubungan kerjasama dalam masing-masing kegiatan-kegiatan. Jadi ada beberapa kawan-kawan SKPD dari Kota Baru dan kawan kita yang dari dinas yang dibawa beliau, Pak Bupati, nanti tolong bersama-sama mungkin apa yang
bisa dikerjasamakan, saling tukar pikiran tentang kegiatan-kegiatan di dua kabupaten, karena kita tahu bahwa beliau baru lahir di 20 tahun yang lalu. Jadi usianya kurang lebih 20 tahun. Karena kalau di Tanah Bumbu tahun 2003. Silakan, tadi masing-masing beliau sudah membawa kepala dinasnya dan camatnya. Kami juga ada camat kita di sini ada 22 kecamatan. Jadi 198 desa, 4 kelurahan. Jadi 202 totalnya kecamatan dan desanya. Dan tentu semua desa yang saya punya ini semua sudah saya datangin, dan sudah berpuluh-puluh kali saya keliling di desa-desa yang ada, karena saya tetap ditinggal di sini. Jadi kalau orang ke kota, saya ke desa. Jadi saya kerja berangkat ke desa, nemuin warga, kecamatan dan desa. Saya lebih tertarik melihat kondisi alam-alam di sana dan bisa bersilaturahmi dengan masyarakat kita yang ada di desa, karena dengan luasnya Kota Baru ini, kalau dengan hanya 2 periode aja tidak mungkin bisa diselesaikan semua dengan luasnya Kota Baru. Nah, maka saya akan tinggal di Kota Baru untuk mengurusi semua, sehingga alhamdulillah semua desa, semua dusun, semua kecamatan sudah kami lalui semua, karena kami bertahan di tempat. Sehingga tujuannya berangkat terus ke desa-desa dengan kawan-kawan yang ada untuk sharing di Kabupaten Kota Baru, karena Kota Baru lagi mengembangkan pariwisata dan agrobisnis. Jadi agrobisnisnya mungkin bisa, kalau di sini bisa padi sawah kita sudah 4 kali 1 tahun, Pak. Jadi bukan lagi 3 kali, jadi sudah 4 kali setahun kita tanam padi kita. Jadi kalau dia pertama itu bisa dapat sampai 12 ton dalam per hektar. Kemudian kalau dia panen yang kedua itu dapat 9 ton. Kemudian panen ketiga itu 8 ton. Panen keempat dia dapat 7 ton. Dalam satu tahun itu sudah 4 kali, Pak. Jadi memang dulu, jadi dulu ada lagunya, mungkin waktu si Bapak sekolah dulu, lagunya seperti tadi dibawakan ada di kita semua. Kota Baru gunungnya Bamega, Bamega om badidadara samalaya, om badidadara samalaya. Nah itu malam tadi pian bermimpi datang, ya kan? Akhirnya beliau datang bujur karena bermimpi, ya kan? Nah ya. Karena lagunya itu yang buat rindu orang, Pak. Apalagi sekarang lagunya itu sudah ngetrend ke dunia, Pak. Selalu dibawakan kalau acara-acara nasional di Jakarta, lagu-lagunya Kabupaten Kota Baru. Dan juga beberapa destinasi wisata yang di Kabupaten Kota Baru, ada Teluk Tamiang kita. Cuma ada jaraknya di sini kurang lebih 100 kilo dari Kota Baru menuju ke Teluk Tamiang. Juga ada divingnya, menyelam. Bisa melihat terumbu karang yang ada sampai kedalaman 50 meter, 100 sampai 500 meter kedalamannya. Tapi batu-batu karangnya luar biasa hebatnya. Juga ada pantai kita, Pantai Tolo Aruf, yang begitu panjangnya, bisa sampai kurang lebih 10 kiloan panjangnya pantainya. Itu yang selalu dikunjungi sama masyarakat kita. Juga kita ada acara pesta laut biasa, sekaligus perlombaan perahu katiris yang dilakukan yang ada di pulau-pulau yang ada. Dan tentunya kita berharap dengan kunjungan Bapak semua ke Kota Baru ini agar dapat bertukar pengalaman yang ada, sehingga nantinya ini menjadikan masyarakat kita dengan mendapatkan
ilmu-ilmu masing-masing agar senantiasa kebersamaan ini yang dilakukan, karena tujuannya semua adalah untuk kepentingan masyarakat. Karena kita juga sebentar lagi kita lakukan ada hubungan kerjasama lintas yang kita buka antara Kota Baru dengan Barru, ada dengan persamaan namanya Barru Sulawesi Selatan. Kemudian nanti kapal itu rutenya ke Balikpapan, baru Balikpapan nanti Mamuju, baru Mamuju. Kita memberikan juga pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Juga memang berbeda yang beliau tadi kita di swasta sangatlah jauh berbeda. Kalau kita di swasta mungkin untuk menetapkan apa saja yang mau kita kerjakan itu paling cepat. Tapi kalau kita di pemerintah tentu pasti berbeda. Tapi di pemerintah sebenarnya kalau kita pelajari sebenarnya tidak birokrasi, Pak. Tidak birokrasi. Aturannya itu tidak birokrasi, Pak. Sangat bagus. Kalau saya lihat sangat bagus. Karena yang lambat itu ada di personnya, di orangnya, bukan di aturannya. Kalau saya lihat dipelajari gitu kan, aturan itu cepat, Pak. Saya lihat aturan cepat. Tapi ada di kita. Aturan diselesaikan di hari, nanti sebulan baru diselesaikan. Padahal aturan menghendaki pada hari itu. Kota Baru dengan visi misi pemerintah adalah agrobisnis dan kepariwisataan. Itu yang selalu saya genjot, saya kejar. Karena kalau kita mengerjakan terlalu banyak, nanti sulit juga untuk bisa diselesaikan. Jadi harus para prioritas yang dilakukan. Kalau kita di wisata, maka semua dinas harus mendukung wisata. Tidak boleh tidak mendukung wisata sehingga bisa kita lihat perubahannya, perkembangannya. Jadi mari kunjungi wisata-wisata kami yang ada di Kota Baru. Tentunya banyak sekali wisata yang ada di Kota Baru. Ada Bukit Mamake dan Papake. Ini yang lagi tren sekarang. Lagi gejar-gejarnya anak-anak milenial. Terus kemudian ada Pralayang dan Gantole di sana. Tahun depan kita sudah buat sekolah Pralayang dan Gantole. Jadi kita siapkan fasilitasnya, tapi juga ada sekolahnya supaya anak-anak dari Kota Baru dan dari luar boleh berlatih, boleh sekolah nanti di sini untuk menerbang, supaya dia menguji nyalinya. Karena uji nyali itu sangatlah penting, karena supaya menghadapi segala sesuatu dia bisa lebih apa istilahnya, lebih kuat mentalnya. Begitu juga latihan-latihan tentara ya Pak Kasdim ya, harus uji nyali itu. Jadi kalau di bahasanya meja ditepuk gitu sampai robot terbang atau aqua gitu kan turun ya, karena kalau kuat mentalnya masih bisa tahan gitu kan. Karena kalau dulu kalau zaman-zaman itu kalau bisa bawa-bawa kepala dinasnya juga Pak camatnya nanti bisa melihat. Nanti juga ada Meranti, kita sebentar kita ke Gunung Meranti, kita sama-sama di sana. Beliau juga banyak gunung-gunungnya. Kalau gunung paling banyak beliau, karena memang daerah gunung. Kalau saya dulu di kampungnya beliau Pak, sering ke Ampah sama Temiang Layang. Zaman itu kalau saya dari Balikpapan tahun 80-an itu tangki. Jadi dari Balikpapan bawa mobil tangki, jual minyak masuk ke Ampah sama Temiang Layang itu. Jadi sendirian aja nyupir mobil tangki yang 5.000-an itu Pak. Jadi kalau sudah masuk ke sana jual minyak ke perusahaan itu Pak. Jadi di sini kalau sudah mau makan ikan, tempatnya ikan sudah di Kota Baru. Jadi kalau cari di tempat-tempat lain itu pasti Kota Baru yang punya. Karena sering saya kan tinggal di Balikpapan juga. Jadi kalau saya pulang ke Balikpapan, kalau sudah mau makan ikan, saya lihat capnya dulu. Kalau sudah ada lihat capnya, wah ini jeruk, makan jeruk ini kan. Jadi saya tidak mau. Kota Baru ini sudah dari 72 tahun. Karena tadinya saya sebut itu Penajam di bawah Kota Baru, Grogot di bawah Kota Baru. Jadi kalau dilihat sudah ada pemekaran jadi 3 kabupaten dengan luasnya Kota Baru ini. Sampai hari ini pun masih 9.442 km persegi, luar biasa luasnya. Sama tadi bilang beliau hanya
3 ribuan, Tanah Bumbu juga seperti itu. Ya Pak Sekda ya, 3 ribuan sekian juga luasnya. Jadi luar biasa luasnya Kota Baru. Jadi kalau beliau tadi sering keliling-keliling, kalau saya tidak bisa keliling Pak Bupati, karena kalau berangkat-berangkat itu saya tidak berangkat Pak. Yang saya berangkat nanti yang leading sektornya aja yang terkait. Kalau saya tetap jadi penjaga gawang aja Pak. Karena dulu waktu main sepak. Nah, jadi nanti kalau Tanah Bumbu itu anaknya Kota Baru. Jadi Kota Baru ini dengan luasnya saat ini 9.442 km persegi. Terdiri dari pesisir pantai, pulau, dan gunung. Jadi pulaunya aja sudah 147 pulau, besar dan kecil. Jadi kalau mau didatangin, kalau zaman-zaman dulu Bupati tidak ada yang sampai keliling-keliling ke pulau-pulau itu. Karena beliau tidak berani. Tapi kebetulan saya pengusaha minyak juga pengusaha kapal. Jadi harus bisa berani mengarungi lautan itu. Kalau tidak, jangan jadi orang tukang kapal gitu kan. Ya. Jadi Pak Bupati, bahwa kalau tempatnya beliau tadi, sebenarnya ini intermezzo aja ini kan. Kalau bilang beliau tadi APBD-nya kecil betul katanya. Tapi saya bilang usahanya di sana orang banyak karet. Padahal karet itu paling banyak duitnya. Masih pagi-pagi aja jam 10 sudah setengah M. Ya. Pagi-pagi kalau sudah nyadap itu jam 10 aja sudah setengah M katanya orang di mana di Plehari itu. Nanti jam 12 itu sudah 1 M dapat. Sekalinya telusuri ember dia bilang. Kota Baru mudah-mudahan kerjasama dan saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga kita bisa menerapkan masing-masing di daerah kita masing-masing sehingga untuk kepentingan daripada seluruh masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kapal penisi. Ya, silakan. Pak, mau izin 3, 2, 1. Mau izin Pak, deh Pak. Satu kali lagi Pak, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Satu kali lagi Pak, 3, 2, 1. Ya, dulu dicapil beliau. Tapi ini beliau ini kada tahu ini ada Imam Amal.